Nah, kita akan masuk ke pasal yang namanya deret tak hingga. Jadi terakhir kuliah sebelum UTS itu kita membahas barisan. Kalau barisan tuh sukunya satu-satu. A1, A2, A3. Dan kemarin udah ada cara-cara untuk menentukan kekonvergenannya. Nah, sekarang kalau yang namanya deret itu suku-suku barisan dijumlahkan. Ya, seperti ini. Suku-suku barisannya dijumlahkan seperti ini. Atau ditulis dengan notasi sigma seperti ini. Cuma penulisan notasi sigma ini enggak tunggal ya. Artinya indeksnya bisa kita atur sebagai berikut. Ini, saya misalkan pengen nulis ini, saya pengen indeksnya mulai dari N-nya mulai dari 5, boleh aja. Jadi ininya A, pokoknya yang pertama harus jadi A1, jadi A N-4 gitu ya. Waktu N-nya 5, dia jadi A1. N-nya 6, A2, dan seterusnya. Jadi indeks ini bisa kita geser-geser selalu. Oke. Nah, bagaimana menentukan menentukan nilai dari deret ini? Kita yang kemarin baru tahu kalau barisan A1, A2, A3, nah ini dijumlah gimana? Nah, untuk itu dibuatlah dari deret ini dibikin lagi barisan. Kayak muter-muter ya. Kemarin udah barisan, sekarang ada deret. Nah, untuk menghitung nilai deret, dikembalikan ke barisan sebagai berikut. Jadi, dibentuk barisan sebagai berikut. Barisannya namanya barisan SN. Nah, S1 itu isinya A1 aja. S2 itu 2 suku pertama dari deret. Tapi barisan ini koma nih ya, koma. S3 ini. S4, S5 sampai SN. SN itu adalah jumlah N buah suku pertama. Kita lihat bahwa deret ini, deret semula, mana? Deret semula ini, tak lain adalah S tak hingga, betul nggak? Ya, kan kalau SN, N suku. S1000, 1000 suku. S sejuta, sejuta suku. Kalau sampai tak hingga, ya S tak hingga gitu ya. Nah, masalahnya kan kalau tak hingga nggak bisa dioperasikan. Bagaimana menghitung S tak hingga? Maka caranya sebagai berikut sebelum saya bahas ini istilah ini. Gini. Sebuah deret itu dikatakan konvergen kalau ini S tak hingga aja punya nilai atau jumlahan ini punya nilai dan berhingga. Nah, untuk menghitung S tak hingga ini dilakukan lewat proses limit. Limit N menuju tak hingga dari Sn. Jadi seolah-olah S tak hingga gitu ya. Itu adalah nilai dari deretnya. Jadi kalau kita punya sebuah deret, mengetahui dia nilainya berapa, ya dihitung limit Sn-nya. Dengan Sn itu adalah jumlahan sebanyak N suku pertama. Oke, barisan yang kita bentuk seperti ini dinamakan barisan jumlah parsial. Sn-nya dinamakan jumlah parsial ke N. Gitu ya, itu istilah aja. Jadi diingat-ingat, untuk menghitung nilai sebuah deret, kita harus menghitung limit Sn. Sn-nya itu adalah ini, sejumlah N suku. Ya. Oke. Nah, secara umum menghitung ini tuh susah. Susah hitung ini.
maka kita akan melihat deret-deret yang spesial yang bisa ngitung limit SN-nya lebih gampang gitu ya. Oke, yang pertama adalah kita lihat deret geometri. Deret geometri itu bentuknya sebagai berikut. Ini mau ada yang nyalin? Kalau ada yang nyalin, kita lihat deret geometri. Deret geometri adalah deret yang seperti ini. Cirinya kalau suku berikutnya dibagi suku sebelumnya, hasilnya konstanta. Ini. Harus R-nya tetap. Jadi suku keempat dibagi suku ketiga, kan hasilnya R. Suku ketiga dibagi suku kedua juga R. Dan berlaku terus gitu ya. Itu namanya deret geometri. Kalau mau ditulis dalam bentuk sigma gini. Ini indeksnya boleh pakai K, boleh pakai N, terserah ya. Nah, katanya kalau saya punya deret geometri, kalau bingung dengan simbol ini, bayangkannya ini aja. Kalau saya punya deret geometri, dia akan konvergen jika harga mutlak R-nya kecil 1. Dan nilai deret tuh tadi kan limit Sn. Nah, kalau dihitung limit Sn-nya tuh ketemu sekian. Suku pertama dibagi 1 min R. Dengan R-nya harus di sini. Oke, yang ini akan kita lihat buktinya. Ntar. Nggak bisa diturunin lagi bangkunya. Tuh, nggak bisa. Oke, kita lihat. Bukti untuk deret geometri. Nggak keluar. Oke, kita lihat, perhatikan deret geometri ini. Saya bagi beberapa kasus. Pertama, nanti dibaginya belakangan. Kita lihat, saya hitung dulu Sn-nya. Sn ini tadi adalah jumlah sebanyak N suku pertama. Kali ini yang pertama pangkatnya R pangkat 0 itu ya, A kali R pangkat 0. Jadi kalau N suku, yang terakhir adalah R pangkat N-1, bukan pangkat N. Kenapa ngitung Sn? Kan tadi ini. Untuk menentukan nilai deret, saya harus hitung limit Sn. Ya, saya tentukan dulu Sn-nya. Nanti baru dilimitkan. Oke. Nah, sekarang baru dibagi beberapa kasus. Tergantung nilai R-nya. Kalau R-nya 1, ini kan isinya adalah A tambah A tambah A tambah A tambah A, atau N kali A. Limit Sn-nya berapa? Oke, pakai ini. Limit N menuju tak hingga dari Sn sama dengan limit N menuju tak hingga dari NA. Kalau A-nya 0 sih beres ya, dari awal juga deretnya ya 0. Tapi A-nya nggak 0 nih. Ini hasilnya kalau nggak plus tak hingga, min tak hingga ya, tergantung nilai A-nya. Ini divergen. Kalau A-nya positif, dia jadi tak hingga. Kalau A-nya negatif, min tak hingga. Ya, berarti limit Sn-nya tidak ada. Atau nilai deretnya tidak ada. Atau divergen. Untuk R-nya min 1, saya punya deretnya ini. Menjadi A min A tambah A min A tambah A min A. Ini juga divergen ya. Nggak menuju satu nilai limit Sn-nya. Nah, sekarang kalau R-nya bukan 1. Dan bukan min 1 juga. Di luar yang 2 itu. Karena yang 2 itu udah ditunjukkan tersendiri, dia divergen. Nah, untuk R bukan 1,
saya kalikan Sn-nya dengan R. Rsn menjadi ini. R kali ini. Jadi AR kuadrat sampai AR pangkat N. Kemudian yang ini saya kurangi dengan yang ini. Itu triknya ya. Nih, bintang 1 kurangi bintang 2. Ruas kirinya Sn dikurangi Rsn ini. Ruas kanannya yang atas ini dikurangi yang bawah. Berarti apa? Ini habis nanti kan? Ini habis. Sampai ini habis, tinggal ujung-ujungnya aja. A dikurangi ini. Ya, yang atas kurangi yang bawah. Selanjutnya ini saya faktorkan Sn-nya. Oh, melompat hasilnya. Dari sini Sn-nya sama dengan 1 min R kali sama dengan A min A R pangkat N. Saya hitung manual aja. Apa itu sama dengan? Nah, maka Sn-nya sama dengan A min A R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, limit yang mau saya hitung adalah limit Sn. Ini nilai deretnya. Limit N menuju tak hingga A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, ini yang dilimitkan yang ada N-nya. Jadi saya harus ngitung limit ini. Nah, kita lihat lagi yang lalu. Itu udah pernah dihitung, mungkin lupa. Rekamannya belum saya upload juga. Kita lihat ini. Kalau R berada di min 1, 1, limit ini 0. Ini udah dibuktikan kemarin ya. Nanti kalau lupa lihat lagi di videonya. Jadi kembali ke sini. Ini akan bernilai 0 kalau R-nya di antara min 1, 1. Di luar itu dia divergen. Oke, jadi ini hasilnya sama dengan A per 1 min R, tapi syaratnya R-nya di antara min 1, 1. Gitu. Dengan demikian, deret geometri akan konvergen bila R-nya di antara min 1, 1. Dan nilainya lain kali nggak usah ngitung limit Sn lagi. Nilainya langsung suku pertama dibagi 1 min R. Ya, jadi untuk deret geometri lain kali nggak usah ngitung limit Sn. Langsung aja ini nilai deretnya. Asal R-nya di antara min 1, 1. Kalau R-nya di luar ini divergen. Gitu ya. Ini kalau yang biru agak melompat gitu ya. Gitu. Jadi yang pentingnya ini untuk deret geometri dengan syarat R-nya di antara min 1, 1 atau mutlak R-nya kurang dari 1. Nah, ininya lupa nggak apa-apa. Ini jangan lupa. Nilai deret geometri dan syaratnya R-nya di antara min 1, 1. Begitu R-nya di luar itu, berapa nilai deretnya? Ya divergen. Oke? Lanjut lagi. Oh, ada yang masih nyali. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Contoh. Tentukan nilai deret ini kalau ada ya. Ini deret geometri dengan pengalinya berapa? Pengali atau rasionya R itu? 1/3. Jadi nilai deretnya adalah 4/3 suku pertama dibagi 1 min 1/3. Gitu ya. Dengan cepat aja saya buka. Ini deret geometri dengan A-nya segini, suku pertamanya
rasionya ini, nilainya tinggal A1 min R. Gitu ya. Mau disalin, sok salin. 10 detik. 1, 2, 3, 9, 10. Nah, kemudian ini yang namanya sifat itu ada buktinya ya. Tapi kalian nggak usah belajar bukti-buktinya. Kalau deret geometri tadi dibuktikan ya. Kadang-kadang ada yang saya buktikan. Tapi sebagian besar enggak. Nah, sifatnya. Jika kita mempunyai deret yang konvergen, artinya limit Sn-nya ada nilainya ya. Limit Sn-nya punya nilai. Jika sebuah deret konvergen, maka pasti limit sukunya 0. Jangan ditanya kenapa. Kalau ditanya kenapa nanti harus dibuktikan. Percaya aja itu ya. Percaya. Sama wakil Tuhan masa nggak percaya? Iya. Nah, coba kita lihat kalau pernyataan ini. Ini kalau saya sebut pernyataannya dengan P, kesimpulannya Q. Jadi jika P, ini ngapain lagi muncul? Ini apa ini? Supaya hilang gimana? Hah? Gitu pencet. Jadi jika P, jika deretnya konvergen, maka Q, limit sukunya pasti 0. Yang setara dengan ini, kalian mungkin udah belajar di logika matematik di SMA, jika tidak Q, maka tidak P. Nah, itu adalah yang bawahnya di sini. Jika tidak ini, artinya jika limit AN-nya enggak 0, limit sukunya enggak 0, maka deretnya tidak konvergen atau divergen. Ya. Nah, ini hati-hati makanya suka kebalik-balik. Nanti dikasih deret, limit sukunya 0. Nggak bisa menyimpulkan deretnya konvergen ya. Kalau ini dipenuhi, belum tentu ini berlaku. Nggak boleh dibalik. Kalau konvergen, limit sukunya 0. Kalau limit sukunya 0 yang diketahui, belum tentu konvergen ya. Kalau limit sukunya tidak 0, pasti tidak konvergen. Ya. Coba kita lihat deret ini. Aduh, suaranya nggak masuk ya, padahal udah pakai 2 mic. Nah, ini. Jadi untuk lain kali kalau ada deret, coba dilihat sukunya menuju 0 nggak? Kalau nggak menuju 0 sukunya, ya udah divergen dia. Di sini, saya punya AN-nya, sukunya adalah N pangkat 3 dibagi 2N pangkat 3 ditambah 2N. Saya hitung limit sukunya. Limit N mendekati tak hingga dari N pangkat 3 dibagi 2N pangkat 3 tambah 2N bagi dengan pangkat tertinggi 1 dibagi 2 ditambah 2 per N kuadrat ya, dibagi N pangkat 3 atas bawah. Ini limitnya setengah ya. Nah, enggak 0 nih. Maka deret divergen. Kalau limit sukunya enggak 0, maka ini divergen. Yang jangan dipakai kalau tadi ketemu ini limit sukunya 0, kalau ini misalkan dihitung 0, jangan nyimpulkan ini konvergen ya, nggak boleh. Kalau tidak 0, divergen. Kalau 0, nggak tahu. Gitu ya. Kalau konvergen, pasti limit sukunya 0. Tergantung mana yang diketahui duluan. Oke, lanjut lagi ya.
Nah, tadi ingetin lagi, nanti salah gerak di ujian teh. Ingat, kalau konvergen, diketahui duluan konvergen, pasti limit sukunya 0. Jadi kalau ini ada deret konvergen, nah pasti limit sukunya 0. Yang setara dengan itu kalau nggak tahu nih konvergen atau enggak, limit sukunya enggak 0, pasti divergen. Nah, yang sering salah dipakai, limit sukunya 0, disimpulkan konvergen, itu nggak boleh. Kalau limit sukunya 0, ini belum tahu, nggak bisa nyimpulkan yang di kiri. Nah, kita lihat nih contohnya deret harmonik. Deret harmonik adalah deret yang seperti ini. 1 tambah setengah tambah sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepersejuta, sepersejuta 1, sepersejuta 2. Wah, habis suaranya juga ya. Nah, deret seperti ini namanya deret harmonik. Atau, jangan ngobrol. Atau dinotasikan pakai sigma seperti ini. Nah, bila kita periksa limit suku ke N-nya, suku ke N-nya ini seper N ya. 0 kan? Ya, seper N, N menjuta hingga 0. Nah, karena limit sukunya 0, maka deretnya belum tentu ya. Nah, kita akan lihat bahwa limit sukunya 0, ternyata deret ini divergen malah. Jadi kalau limit sukunya 0, belum bisa menyimpulkan. Harus diperiksa lagi. Coba saya akan buka aja ini. Bukti bahwa deret harmonik itu artinya kalau suku-sukunya saya jumlahkan terus, ini enggak terbatas nih, nanti ngegedein terus menuju tak hingga. Kita lihat gini. Untuk menghitung nilai deret, kan saya harus ngitung limit Sn. Ya, dari awal juga itu. Kecuali deret geometri, udah punya rumus khusus tadi. Jadi saya hitung dulu, saya rumuskan dulu Sn-nya. Sn adalah ini. Nah, kemudian saya akan kelompokkan seperti ini. Ini 1. Ini sepertiga, seperempat. Yang berikutnya seperlima sampai seperdelapan. Berikutnya lagi sepersembilan sampai seperenam-belas. Berikutnya lagi sepertujuh-belas sampai sepertiga dua. Berikutnya lagi 1/33 sampai 1/64 gitu ya. Kecuali yang belakang mungkin nggak ngepas. Ini nggak ngepas, biarin aja. Beberapa suku terakhir. Kemudian saya mau bandingkan ini dengan 1/4 tambah 1/4. Gede mana? Gede yang atas ya. Gitu kan? Yang ini saya mau bandingkan dengan 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8. Semuanya 1/8. Ini kan lebih besar yang atas, betul? Ini kan penyebutnya besar semua. Yang ini nanti saya bandingkan dengan 1/16 tambah 1/16, 8 suku. Ini lebih besar yang atas, betul? Yang ini nanti berikutnya saya bandingkan dengan 1/32. Sebanyak 16 suku. Yang atas nanti lebih besar lagi. Oke, begitu. Nah, ini tadi dengan 1/4 jadi 2/4. Yang ini 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 jadi 4/8. Yang ini dibandingkan tadi dengan 1/16, 1/16, 1/16, 8 suku jadi 8/16. Yang berikutnya berapa ini? 32, ini berapa? 16 ya, 16 suku. Kecuali beberapa suku yang terakhir nggak bisa dirumuskan, biarin aja. Nah, jadi Sn lebih besar dari ini. Kemudian saya sederhanakan, ini setengah semua kan? Nah, diganti dengan setengah, kecuali beberapa suku di belakangnya biarin aja.
Nah, kita punya rumus di kalkulus 1, kalau F kecil G, maka limit F, kok di situ nulisnya? Ya, terserah lah, X-nya menuju berapapun, bisa sama dengan limit G ya. Tadinya lebih kecil, limitnya bisa sama. Nah, ini sama. Sekarang saya mau ngitung limit Sn. Kenapa ngitung limit Sn? Karena dia nilai deret ini. Ini yang harus kita hitung, limit Sn. Sn lebih besar dari yang di bawah, maka limit Sn lebih besar atau sama dengan limit yang di bawah. Ini berapa limitnya? Setengah tambah setengah tambah setengah setengah terus sampai tak hingga. Hah? Ini limitnya berapa ini? Hah? Kok nggak yakin sih? Setengah ditambah setengah tambah setengah. Hah? Ini saya kasih duit $0,5 terus. Terus sampai tak hingga. Jadi dapat tak hingga ya? Oke. Jadi yang kanan limitnya tak hingga. Nah, limit Sn lebih besar. Jadi dengan demikian limit Sn juga harus tak hingga. Kalau limit Sn tak hingga berarti barisan ini divergen. Jadi deret harmonik ini adalah contoh sebuah deret yang limit sukunya, limit AN-nya, limit sukunya 0, tapi sebagai deret dia divergen. Jadi diingat-ingat, kalau limit sukunya 0, bagaimana dengan deretnya? Nggak tahu, bisa divergen, bisa konvergen. Ini contoh yang divergen. Lanjut lagi, deret ini agak menjenuhkan, banyak ininya apa rumusnya. Oke. Masih nyalin. Salin dulu. Kalau paham saya lanjut teorinya. Jadi sampai saat ini kita udah punya deret geometri. Ngitung limit Sn-nya udah tertentu, A per 1 min R, asal rasionya di antara min 1, 1. Kemudian kalau ada sebuah deret yang konvergen, pasti limit sukunya 0. Kalau limit sukunya tidak 0, pasti divergen. Kalau limit sukunya diketahui duluan, 0, nggak bisa nyimpulkan. Kemudian deret harmonik ini divergen ke tak hingga. Udah baru itu. Sekarang ada deret yang namanya deret teleskopik atau deret pingsan, deret kolaps. Nah, pingsan dia. Gitu ya. Kalau puasanya di Selandia Baru bisa pingsan loh. Berapa jam tuh? Terangnya panjang kan? Kan ya? Ini mah deret pingsan lah. Deret kolaps adalah deret yang bentuknya seperti ini. Ini suku pertamanya. Ya sebut aja B1, B2, jangan haram. Pakai C. C1, C2, C3 itu ya suku-sukunya. Nah ini kita lihat. Kalau dijumlahkan kan ini seolah bisa dicoret nih. Yang tengah. Nah tapi kalau sampai tak hingga nggak boleh dicoretin gitu, nanti nyoretinnya sampai tak hingga. Kita lihat Sn-nya. Sn-nya, ini suku yang terakhir berapa? Ini kalau ini saya namakan C1, C2 gitu ya, deretnya deret dalam notasi C. Yang terakhir berarti yang ke satu ininya A1, yang kedua ininya A2. Berarti ini AN ya. 1 per AN plus 1. Nah, jadi kalau deret mah terus ya. Deret mah terus. Kalau SN-nya itu kan sebanyak N suku saja sampai sini. SN-nya kalau dihitung ini habis yang tengahnya. Tinggal ujung-ujung aja. 1 per A1
dikurangi 1 per AN plus 1. Nah, ini ngitung limit SN-nya gampang. Kita lihat di contoh ini ya. Jadi untuk deret teleskopik, ini ngitung limit SN-nya langsung aja. Saya akan tulis yang ini. Nggak mau itu. Nge-crop-nya ada itunya. Nah, kita lihat. Periksa kekonvergenan deret ini. Ini deret teleskopik nggak? Hah? Coba kita lihat suku-sukunya kalau ditulis. Dia menjadi 1 per... Hah? Kenapa? Ini goyang jelek. Bentar, goyang. Suku-sukunya ini menjadi K-nya 1. Jadi berapa? 3 kali 4 gitu kan? Ditambah suku yang kedua. 1 per berapa? 4 kali 5 ya. 1 per 5 kali 6. Dan seterusnya. Deret teleskopik enggak? Kalau teleskopik itu tadi apa? Ada yang bisa dicoret gitu ya. Tinggal SN-nya ujung-ujungnya aja. Ini mana yang bisa dicoret ini? Nggak bisa dicoret. Nah, jadi di soal ujian kadang-kadang keluar deret sepertinya nggak kelihatan sebagai deret teleskopik kecuali diolah dulu. Diolahnya gimana? Kita uraikan ini. Kita uraikan yang 1 per K tambah 2 kali K tambah 3. Saya uraikan kayak waktu di teknik integrasi. Yang polinom bagi polinom pakai ABC. A per K tambah 2 ditambah B per K tambah 3. Cari AB-nya. Didapat A-nya berapa? B-nya berapa? Kalau nggak mau nyari, nebak. Coba cari dulu A dan B-nya. A-nya 1, B-nya min 1. Sehingga 1 per K tambah 2, K tambah 3. Aduh, ini bangkunya nggak bisa dipendekin. 1 per K tambah 2 ditambah min 1 per K tambah 3. Itu ya. Sehingga sekarang saya menghitung SN-nya. Kenapa ngitung SN? Kan harus ngitung limit SN untuk ngitung nilai deret tuh. SN sama dengan suku yang pertama. Suku yang pertama ini. K-nya 1. 1 per 3 dikurangi 1 per 4. Gitu ya. Tuh. Ini sukunya tuh segini ya. Seluruhnya ini suku yang pertama. K-nya 1. Ditambah suku yang kedua 1 per 4 dikurangi 1 per 5. Ini minnya dari sini ya, kurang. Suku berikutnya 1/5 min 1/6. Masukkan K-nya 3. Masukkan K-nya 4. 1/6 min 1/7. Sampai yang terakhir masukkan K-nya sama dengan N. 1 per N tambah 2 dikurangi 1 per N tambah 3. Oke? Nah, ini baru kelihatan deret kolaps nih. Kolaps kan? Habis kan nih? Habis. Habislah semuanya. Habis gitu. Tinggallah SN-nya sama dengan 1 per 3 min 1 per N tambah 1. Nah, kalau SN-nya simpel gini, ya menghitung nilai deretnya tinggal hitung aja langsung limit N mendekati takinya dari SN. 1 per 3 min 1 per N tambah 1. Sama dengan 1/3. Ya. Hah? Kenapa? Oh,
plus 3. 3. Ya, limitnya 0, gitu ya. 1/n plus 3. Ini limitnya 0, jadi tinggal 1/3 saja. Begitu? Oke, lanjut. Jadi, deret teleskopik itu hati-hati. Kadang-kadang soalnya nggak teleskopik, nggak kelihatan. Pokoknya alat kita saat ini adalah lihat suku ke N-nya. Ini kalau dihitung suku ke K, kalau ini ya, indeksnya K. Kalau limit sukunya ini 0 ya. 1 per ini, limit sukunya 0. Kalau limit sukunya 0, nggak bisa nyimpulkan. Nah, alat uji kita baru ada deret geometri, deret teleskopik. Jangan ngobrol. Lanjut lagi. Nah, bila kita punya deret yang konvergen, kalau dijumlahkan tetap konvergen. Jadi, rumus yang teratur kalian nggak usah dihafal-hafalin. Yang kalau nggak teratur itu perlu dihafalkan. Ya. Kemudian deret yang konvergen kalau dikali konstanta, ya tetap konvergen. Deret yang divergen dikali konstanta akan tetap divergen. Kecuali pengalinya 0. Kalau pengalinya 0 sih beres. Coba kita lihat deret ini. Jangan ngobrol. Deret ini. Ya. Ini bisa saya tulis. Ini ada konstantanya 1/9. Sigma N sama dengan 1 tak hingga 1/n. Coba saya mau periksa limit sukunya berapa. Yang saya mau namakan AN yang ini ya. Nol ya, gitu. Iya, ke ini jelek. Nah, limit ininya 0. Jadi deret ini, maka deretnya belum tahu. Jadi gimana menyimpulkan ini konvergen divergen dari mana? Hah? Coba kita lihat deret ini. Deret tuh kalau dalam sigma suka membingungkan. Tulis 1 per 1. Nah, konvergen divergen? Karena deret harmonik ini kan? Deret harmonik. Jadi kesimpulannya divergen. Ya, ini deret harmonik dikali 1/9 ya tetap divergen. Deret divergen dikalikan konstanta tetap divergen. Kemudian ini saya akan jelaskan lewat tulisan aja dengan mengambil ini. Nanti teksnya kalian baca sendiri. Nah, intinya gini. Sebuah deret yang belum diketahui kekonvergenannya, artinya jumlahnya nggak tahu berhingga atau enggak, itu suku-sukunya nggak boleh ditukar-tukar. Sebagai contoh kita lihat deret ini. Deret ini Sn-nya apa? Sn-nya bernilai 1 kalau N-nya ganjil. Bernilai 0 kalau N-nya genap. Paham? Kan ini S1 ini. S2 ini 0. S3 ini 1. S4 0. S5 1 lagi. S6 0. Jadi begini. Sehingga limit N mendekati tak hingga dari Sn berapa? Sn tuh barisannya 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ini S1, S2, S3, dan seterusnya. Limitnya berapa? Limit Sn
Ih, masih mikir nggak ente? Ini nih, barisan. SN tuh barisan. Isinya S1, 1. S2, 0. S3, 1. Ini berapa limitnya? Hah? Enggak, limit SN. Masa tak hingga ini? Cenderung ke berapa ini barisan? Hah? Kotak hingga? Enggak dijumlah dia. Berapa? Ini kalau barisan ini. Nah, kalau 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 berapa limitnya? 0 ya. Kalau ini berapa limitnya? Ini si SN ini. Hah? 0. Bener-bener uang kuliah harus dinaikin nih mah. Nggak ada ya, karena osilasi. Ini tidak ada. Jadi, kalau limit SN-nya tidak ada, artinya apa? Limit SN kan nilainya deret. Berarti deret ini divergen ya. Jadi ini divergen. Karena apa? Ya limit SN kan nilai deretnya. Oke, sekarang kita lihat. Deret ini saya kelompokkan. Gini, 2. Ini saya kelompokkan, ini kelompokkan. Kok tambah? Saya kelompokkan. Menjadi 0 tambah 0 tambah 0 gitu kan. Ini konvergen ke 0, betul? Konvergen ke 0. Atau saya kelompokkan dengan cara lain lagi. 1 sendiri, ini dikelompokkan 2 mulai sini. Ditambah min 1 tambah 1. Ditambah min 1 tambah 1 lagi. Yang 2 berikutnya. Dan seterusnya. Min 1 tambah 1. Ini konvergen ke 1 ya. Jadi kita lihat kalau deret, kalau kita punya sebuah deret, nggak boleh dikelompok-kelompokkan. Jumlahnya jadi berubah. Ya. Deret itu aneh. Jadi kalau kita punya koin di kantong kita gitu, kalau ada 1.000.000 koin, kita kelompok-kelompokkan juga jumlahnya nggak akan berubah kan. Tapi kalau punya tak hingga banyaknya koin, dikelompokkan jumlahnya bisa jadi berubah nilainya. Seperti ini. Itu deret tuh aneh gitu ya. Oke. Itu adalah cerita di sini. Jadi pengelompokan deret tidak boleh dilakukan. Kecuali boleh dikelompokkan tuh kecuali dari awal deretnya diketahui konvergen. Jadi kalau deret yang konvergen, suku-sukunya boleh dikelompokkan. Mau dikelompokkan yang ini 2, kemudian yang ini 3, yang ini 100 suku, yang ini tambahin lagi 4 suku, itu boleh dikelompokkan. Kalau dia konvergen. Kalau belum tahu kekonvergenannya, nggak boleh dikelompokkan. Nanti takutnya bisa berubah kayak yang di atas. Tapi kalau tahu dia konvergen, boleh dikelompokkan. Nah, meskipun deret yang konvergen, artinya suku-sukunya boleh dikelompokkan, dia nggak akan berubah dikelompokkan kalau deret yang konvergen. Tapi tidak boleh ditukar. Dikelompokkan tuh hanya dikelompokkan misalnya ini 2, yang ini 3 dulu, yang ini 5 dulu. Tapi nggak boleh tukar posisi. Kalau tukar posisi, meskipun deret yang konvergen, nanti nilainya bisa berubah. Jadi ada pengelompokan, ada penukaran posisi. Pengelompokan boleh
untuk deret yang konvergen. Penukaran posisi dilarang. Ya. Ditukar-tukar posisinya. Nah, dari situ muncul konsep, oh ya, kuliah ini tuh karena ada 2 pasal yang dilewat, karena waktunya nggak cukup. Maka nanti ada beberapa hal yang seperti sulapan ya diterima aja, karena kalau mau lurus ceritanya harus 2 pasal yang dilewat itu dibahas. Dan itu pasal yang susah. Untung kalian semester ini minggunya berkurang, jadi kepaksa itu dihapuskan. Jadi kok ini tiba-tiba konvergen mutlak, itu sebenarnya ada cerita sebelumnya lagi yang nggak dibahas. Nah, sebuah deret disebut konvergen mutlak bila ini suku-sukunya dipositifkan semua, tetap konvergen gitu. Ya. Oke, sebuah deret disebut konvergen mutlak bila ini namanya deret mutlaknya. Deret mutlaknya tuh deret yang suku-sukunya dimutlakan. Nah, kemudian kita punya rumus kalau sebuah deret konvergen mutlak tadi apa? Ini deret ininya konvergen. Dimutlakan suku-sukunya dia konvergen. Kalau deret konvergen mutlak, maka deret semula akan konvergen. Kalau ini konvergen, dimutlakan dia konvergen, maka deret ininya juga konvergen. Jangan dibalik. Kalau ini konvergen, belum tentu mutlaknya jadi konvergen. Ya. Tapi kalau deret mutlaknya konvergen, pasti deret semula konvergen. Mengujinya pakai apa? Konvergen mutlak. Di kuliah ini hanya diberikan 1 alat uji saja. Itu juga termasuk bahan yang dihapus ya. Yaitu gini. Diberikan sebuah deret sebarang. Nah. Kemudian kita hitung limit ini. Suku berikutnya dibagi suku sebelumnya. Dimutlakan. Hasilnya saya namakan rho. Kalau rho ini nanti hasilnya kecil dari 1, maka deretnya konvergen mutlak. Kalau rho-nya besar dari 1, deretnya divergen. Kalau rho-nya 1, tidak diperoleh kesimpulan, harus cari cara lain. Nah, karena ada 2 pasal yang dilewat, yang ini nggak akan keluar. Karena itu ada di 2 pasal yang dilewat. Jadi, ketemu rho-nya 1, gimana nih? Konvergen atau enggak? Nah, uji ini nggak bisa. Jadi nanti di ujian nggak akan keluar yang rho-nya 1. Ya? Oke. Periksa jenis kekonvergen ini. Ini sebenarnya periksa apakah dia konvergen mutlak atau tidak ini. Ya. Oke. Jadi kayak lepas-lepas ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting nanti setelah pasal ini yang pentingnya. Untuk aplikasi di teknik. Ini. Saya akan uji apakah dia konvergen mutlak atau tidak. Nih, apakah konvergen mutlak? Ya. Nah, alat ujinya adalah dengan uji hasil bagi mutlak atau uji rasio mutlak. Yaitu kita hitung ini. Limit n sorry. Saya sebut dulu sukunya. Ini sukunya AN-nya. Sukunya adalah ini. Suku deretnya. Min 1 pangkat N tambah 1 3 pangkat N dibagi N faktorial. Nah, selanjutnya kita hitung ini. Uji hasil bagi mutlak itu hitung limit N mendekati tak hingga dari AN tambah 1 dibagi AN. Kita hitung. Limit N mendekati tak hingga dari min 1 pangkat. Kalau AN plus 1, berarti ini diganti N-nya dengan N plus 1.
Jadi N tambah 2 ya. 3 pangkat N tambah 1 dibagi N tambah 1 faktorial dibagi AN min 1 N tambah 1 3 pangkat N dibagi N faktorial. Ini AN plus 1, ini AN. Gitu? Oke, kita hitung. Ini min 1 pangkat, ini kan nilainya kalau nggak min 1, 1, betul? Ini juga kalau nggak min 1, 1. Dimutlakan jadi selalu 1. Jadi ini bisa habis karena nilainya selalu 1. Ini selalu 1 karena dimutlakan ya. Sorry, bukan ini ya, karena dimutlakan ya. Ya, jadi jangan bilang itunya yang 1. Bisa dicoret aja sama saya. Karena selalu min 1 atau 1. Jadi tinggal ini. Dibagi. Lanjut lagi, sederhanakan. Oke. 3 pangkat N plus 1 dibagi 3 pangkat N tinggal 3. N tambah 1 faktorial dibagi N faktorial tinggal N tambah 1. Ini limitnya berapa? 0. Sampai kehabisan semangat gitu. Si Ival aja. Oke, 0. Nah, oh ya ini kita namakan rho itu. Nah, rho sama dengan 0. Jadi, menurut uji hasil bagi mutlak, deret, kita lihat, kalau rho-nya 0, kecil dari 1 kan? Rho-nya 0. Maka menurut uji hasil bagi mutlak, deretnya konvergen mutlak. Saya crop ini. Deret ini konvergen mutlak. Oke, begitu. Banyak yang saling lepas gitu ya. Kelihatannya ya memang begitu. Tapi untung pasal yang susahnya triknya. Nah, yang ini nanti setelah polinom Taylor baru kerasa penggunaannya. Saya akan melompat ke yang namanya deret pangkat. Nah, apa bedanya deret pangkat dengan deret yang udah kita bahas? Kalau deret bilangan itu deret, dia deret aja ya sebutnya, deret bilangan. Itu bentuknya tadi kan A1 tambah A2 tambah A3 tambah titik-titik tambah AN terus ya. Nah, kalau deret pangkat itu ada X-nya nih. Lihatnya yang ini. Dan dimulai dengan A0 biasanya. Di mana A0, A1, A2 itu adalah apa? Koefisiennya namanya itu adalah suku-suku deret biasa itu. Jadi yang dinamakan deret pangkat dalam X itu ini kayak polinom, persis polinom kan ini. Cuma sukunya sampai tak hingga. Kalau polinom itu sukunya berhingga. Kalau deret itu deret pangkat persis kayak polinom tapi sukunya tak berhingga. Ya, dan biasa indeksnya ditulis dari mulai 0. Kalau deret biasa biasanya dari 1. Meskipun indeks itu bisa digeser-geser ya. Nah, oke. Tujuan kita adalah pengennya mencari semua titik X supaya ini konvergen. Kalau bisa.
Lebih lanjut, bisa nggak ini jumlahan ini berapa nilainya gitu? Jumlahan ini berapa nilainya deret pangkat ini? Nah, untuk itu coba kita lihat ini. Saya akan ilustrasikan yang ini. Tulis lagi. Kalau ditulis, moga-moga lebih jelas. Nah, ini deret pangkat ya dalam X. Ini deret pangkat dalam X. Nanti bab berikutnya ada dalam X kurang A, tapi ini dalam X gitu. Ya, bentuknya persis polinom. Nah, ini spesial yaitu A0-nya, A1-nya, A2-nya semua sama. Jadi misalkan 2 tambah 2X tambah 2X kuadrat tambah 2X pangkat 3 tambah seterusnya. Ininya sama semua nih koefisiennya. Kalau deret pangkat secara umum ininya bisa beda-beda. Ya, ininya koefisiennya. Nah, kita akan lihat yang spesial. Ini deret ini. Di mana A-nya satu nilai. Ini saya bisa tulis sebagai ini adalah deret apa? Ini spesial nih. Ini deret geometri, betul nggak? Dengan rasio R-nya berapa? Sama dengan X ya. Maka deret akan konvergen bila apa? Deret geometri akan konvergen kalau apa? Yang keras. Kalau R-nya di antara min 1, 1 atau X-nya di sini ya kan sama. Bila mutlak X-nya kecil 1. Nilainya berapa? Suku pertama dibagi 1 min pengali ya. Gitu. Jadi saya udah punya sekarang A ditambah AX ditambah AX kuadrat ditambah titik-titik ditambah AX pangkat N ditambah terus lagi. Itu nilainya tak lain adalah A per 1 min X. Tapi syaratnya mutlak X-nya harus kecil 1. Kalau bukan itu, syaratnya dilanggar, dia divergen deret geometri. Oke. Jadi, sebuah deret pangkat dalam X, itu nilainya nanti menjadi sebuah fungsi. Ini kan fungsi. Fx sama A per 1 min X. Gitu ya. Nah, kalau deret pangkat secara umum gimana? Belum tahu. Kemudian ada istilah lagi, saya jelaskan dari sini. Jadi, ini istilahnya daerah X kurang 1 atau min 1 X kecil 1 ini disebut daerah atau himpunan kekonvergenan deret. Jadi kalau X-nya ada di sini, deret pangkat ini akan konvergen dengan nilai sekian. Ya. Nah, bilangan-bilangan X yang menyebabkan deret ini konvergen disebut himpunan kekonvergenan. Kemudian ada istilah lagi, jari-jari kekonvergenan. Jari-jari kekonvergenan itu tak lain adalah setengah dari panjang ini. Itu adalah 1 dikurangi min 1, itu panjang intervalnya dibagi 2. Jadi berapa tuh? 1 ya. Nah, setengah dari panjang himpunan kekonvergenan itu dinamakan jari-jari kekonvergenan. Oke, itu aja. Ini dijelaskan di sini nih ya. Tuh kan panjang, jadi saya ringkas.
Nah, yang ini spesial diingat-ingat nanti di belakang akan dipakai lagi. Banyak dipakai. Di kuliah ini kita nggak akan mencari ini. Kenapa di kuliah ini nggak akan mencari ini? Karena alatnya nggak cukup akibat 2 pasal dihapus. Yang akan dicari adalah hanya ini, jari-jarinya aja. Nah, alatnya adalah uji hasil bagi mutlak. Apa itu uji hasil bagi mutlak tadi? Ngitung apa? Limit apa? Limit mutlak dari N plus 1 dibagi AN. Ini alatnya. Oke, ini seputar deret pangkat dalam X. Kita lihat contohnya supaya lebih nyata. Satu aja contohnya udah gitu, sisanya besok. Karena tadi yang MIPA sampai sini juga. Supaya sama. Oke ya. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya, tentukan interval terbesar dan jari-jari kekonvergenan dari deret pangkat berikut. Aduh, kalau gitu di cropnya segini aja biar kebaca. Kita akan bahas tiga-tiganya nanti, tapi hari ini satu dulu. Oke. Kalau yang di atas tadi jelas ya, karena ini deret geometri, gampang, nggak usah pakai lumat limit lagi, langsung aja dapat ini. Jari-jarinya tadi 1, kanan kurangi kiri bagi 2. Nah, kalau yang ini gimana? Oke, kita lihat yang ini, yang pertama ya. Kita pakai uji hasil bagi mutlak. Ini sukunya apa? Oh ya, kalau deret pangkat saya sukunya biasa pakai huruf U. UN sama dengan, mau AN juga boleh. Tambah 1. Biasanya pakai UN. Itu sukunya, suku deretnya. Saya terapkan uji hasil bagi mutlak. Yaitu saya hitung rho sama dengan limit N mendekati tak hingga mutlak UN tambah 1 dibagi mutlak UN. Hitung. Kita hitung. Apa itu? UN plus 1 jadi N plus 1 N tambah 2 jadinya ya 2 pangkat N tambah 1 gitu. Dibagi apa? Macet. X pangkat N gitu. Sama dengan limit N menuju tak hingga X pangkat N plus 1 dibagi X pangkat N, tinggal X aja ya. Saya tulis X saja. N plus 2 ini ada N plus 1 naik ke atas ya. Yang di bawah sini. N tambah 1. Bawahnya N tambah 2. Ini 2 pangkat N plus 1. Dibagi 2 pangkat N tinggal 2. Gitu. Hitung lanjut. Saya mau pisahkan. N yang ada N-nya yang harus dilimitkan saya tulis tersendiri. Kita kan limitnya terhadap N bukan X. Ini hasilnya berapa? Limit ini berapa? Enggak, yang ini aja limitnya berapa? 1 ya. Jadi tinggal X per 2. Karena limit ini 1 dibagi pangkat tertinggi aja. Nah, saya punya jadi deret konvergen mutlak. Ini menurut uji hasil bagi mutlak tadi
bila rho-nya yang sama dengan X per 2 kecil dari 1 gitu. Jadi saya mau selesaikan ini. Jadi kali 2 boleh kan kiri kanan? Gitu ya. Dari sini dikali 2 kiri kanan. Atau X-nya tanpa mutlak berapa? Min 2 sampai 2. Nah, pertanyaannya, tentukan interval terbesar. Ya, ini intervalnya. Ini interval terbesar. Supaya dia konvergen. Supaya deret konvergen. Jari-jarinya berapa? Kekonvergenan adalah 2 dikurangi min 2. Sengaja ditulis gini, nanti yang berikutnya perlu dinulis segini. Kanan kurangi kiri bagi 2. Ya 2. Begitu, udah ngantuk dia, kita udahan. Yang masih mau nyalin silahkan.